HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kami bernyanyi untuk memuji-Mu yang widih, untuk memuja-Mu yang widih, untuk menyembah-Mu yang widih. Kami menari untuk memuji-Mu yang widih, untuk memuja-Mu yang widih, untuk menyembah-Mu yang widih. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, pencatatan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Diah Panisya, kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menikmati. Kami bernyanyi untuk memuji-Mu yang widih, untuk memuja-Mu yang widih, untuk menyembah-Mu yang widih. Kami menari sambil menyanyikan hidung jiwa, mengikuti rama dan tingkatan, menangkap benih-benih sanksiwa. Di antara putih asap dupa, di antara putih asap dupa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi kita ikuti High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Pada awalnya tapak dara, lalu menjadi swastika, tanda keselamatan, jadi lambang Hindu Dharma.
Bukan apa yang Anda impikan, bukan pula apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tetapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian. Pikiran dan ucapan Anda itu tentang Hindu Dharma. Saya, Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe, untuk Hindu Dharma bercahaya. Mari kita nikmati ngopi, ngobrol inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HITV Channel 3 berjumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali bersama saya Melda Dewa. Kali ini kita akan diskusi mengenai topik bahasan kita di Wartam edisi 90 dengan banner Yatnya Mahardika. Nah, kalau kita buka setiap halamannya, kita akan menemukan salah satu kolumnis Bapak Gusti Ketut Pidana yang menulis tentang Angga Yatnya Mahardika. Seperti apa Angga Yatnya ini dijelaskan dan dijawantahkan dari kolumnis Wartam kita. Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa HITV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani kolumnisnya langsung Bapak Gusti Ketut Pidana Napi Orti. Bapak Astungkaro, Cek. kata kena arah ini Bapak Kena, ya. kena. Ya, kita langsung mengulas tulisan Bapak nih, masih dalam suasana kemerdekaan juga di penghujung bulan Agustus. Kita penting juga nih Bapak mengulas tentang Angga Yatnya Mahardika. Seperti apa sih Angga Yatnya ini? Apakah salah satu solusi bagi kita untuk menguatkan lagi nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai pengorbanan, dan berbagai ajaran-ajaran dalam yang tertuang dalam konsep Hindu? Nah, seperti apa? Langsung kita konfirmasi nih Bapak. Seperti apa? Suksma, ketika kita bicara tentang Angga Yatnya Mahardika, maka di situ ada pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana. Ya. Apa? Kita harus menjawabnya dengan mengatakan bahwa yang disebut Angga Yatnya Mahardika adalah semacam sosok. Ya. Jadi seseorang yang telah mampu mengorbankan, ya jadi kan pengorbanan, dengan membebaskan diri, merdeka dari segala macam keterikatan, penjajahan materi, ya. Lalu bagaimana? Nah, sebagaimana di Bapak kutip dalam Bhagavad Gita bab 11 loka 55, di situ disebutkan, ia yang berbuat untukku, ia yang menjadikan aku sebagai tujuannya, ia yang terbebas dari keterikatan, dari segala kepentingan, dari segala permusuhan setiap insani, maka dialah yang akan sampai padaku. Itu gambaran tentang Angga Yatnya Mahardika, sosok yang mampu mengorbankan hasrat dirinya, kepentingan dirinya, keterikatan dirinya, agar terbebas dari penjara-penjara materi yang ada di dunia ini, saya kira. Berarti kita bisa mengambil contoh dari figur atau sosok para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita ya, mengorbankan jiwa raganya untuk meraih kemerdekaan. Iya, Begitu ya, Pak, ya? bisa, betul. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan di mana kita ini hidup di dunia material, begitu Pak ya. Iya, Sedangkan dalam sumber Hindu kita diarahkan untuk melepaskan kebelengguan dari dunia material Iya. itu untuk menuju dunia spiritual, Iya. menuju dunia rohania. Gimana menurut Bapak nih untuk menjawab ini? Apakah Angga Yatnya Mahardika ini menjadi salah satu jawabannya, Pak? Ya, inilah yang Bapak sebut sebagai sesuatu yang bersifat dilema, kontradiksi. Di satu pihak kita hidup di dunia materi, pasti membutuhkan materi, memenuhi segala hal yang berhubungan dengan material. Tapi ajaran rohani kita mengarahkan kita, menuntut kita justru untuk membebaskan diri dari keterikatan. Karena itu jawabannya itu ada di ajaran Catur Purusa Arda. Catur Purusa Arda. Jadi bisa kita memenuhi kamu dalam bentuk materi, tapi tetap pertama-tama harus berdasarkan dharma. Ya, dharma, arta, kama itu dipenuhi, tapi pada akhirnya tujuan akhirnya adalah kelepasan. Lepas, bebas dari belenggu materi menuju ke dunia rohani.
sang jiwani ini diantarkan pada pembebasan. Dalam konteks agama kita sering disebut mahardika, atau dalam konteks Pancasrada disebut moksa. Karena itu boleh kita tetap memenuhi apa yang disebut dengan materi dengan segala bentuk dan jenisnya, tapi satu mendapatkan dengan dharma, kemudian memenuhinya karma ya dengan batas-batas tertentu. Jangan sampai karma itu berkembang menjadi karma kamoman, artinya berlebihan. Karena bagaimanapun kita, tubuh kita ini sesungguhnya adalah materi berunsurkan panca maha Buddha. Itu perlu dipenuhi. Tetapi pada unsurnya hakikat manusia adalah sang diri, sang jiwa. Sang jiwa inilah nanti akan bisa melepas bebaskan diri dari keterikatan, keterjajahan, belenggu penjara materi untuk mencapai mahardika, kelepasan atau moksa itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Widana. Dan terakhir sebagai perasan dalam ngobrol inspiratif kita kali ini, nilai-nilai apa nih yang Bapak bisa titipkan melalui pesan-pesan dari tulisan Bapak Aga Yatnya Mahdika? Ya, yang pertama yang paling beratnya adalah pengorbanan. Bagaimana mungkin kita yang membutuhkan materi harus mengorbankan diri untuk tidak terikat pada materi. Bagaimana merealisasikan itu kan bukan merupakan hal mudah, karena perlu tuntunan ajaran rohani, pengorbanan, ketulus ikhlasan. Ketika kita berusaha memenuhi hasrat materi misal, tapi tidak terpenuhi, tidak kesampaian, perlu ikhlas untuk menerima. Karena bagaimanapun apa yang kita jalani, kemudian kita dapatkan, semuanya adalah bagian dari kehendaknya. Sehingga dua itu yang pokok sebenarnya, pengorbanan. Karena yatnya itu kan pengorbanan, ya bahkan korban suci lagi. Kemudian keikhlasan. Ketika kita harus mengorbankan sesuatu itu, memerlukan keikhlasan untuk menjalankannya dan menerima. Saya kira itu. Terima kasih Pak Widana. Pemirsa HiTV Channel 3, untuk lebih lengkapnya pemirsa dapat membaca Wartam edisi 90 dengan banner Yatnya Mahdika. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Salam damai Channel 3. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar Anda? Dumugi Staterahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Nibanda Cara, dan kali ini kita kembali dalam pembahasan sloka demi sloka tentang pengertian, makna, tujuan, dan aplikasi dari kelanjutan sloka kedua dalam bagian tujuan hidup kitab Sarasa Muscaya. Semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Kita masih di Galeri Bukuku bersama Bapak Nanang Sutrisno yang akan mengulas tuntas sloka demi sloka dari kitab Sarasa Muscaya. Napi Orti, Pak Nanang, minggu lalu kita sudah mengulas tentang sloka pertama dari bagian tujuan hidup kitab Sarasa Muscaya. Nah, kali ini kalau kita buka Sarasa Muscaya bergambar, kita akan menemukan sloka kedua yang bisa kita baca. Manusa sarwa butesu wartatewai suba sube asubesu sama wistam sube weswewa wakarayat. Nah, bagaimana makna dan arti dari sloka ini, Pak Nanang? Manusa sarwa butesu wartate wai subasubi asubesu sama wistam subeswewa wakarayat. Jadi di antara semua makhluk, manusialah yang paling utama. Dikatakan demikian karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kewajiban manusia terlahirkan ke dunia ini adalah bagaimana melebur segala yang tidak baik menjadi baik. Itulah keutamaan sebagai manusia. Jadi
secara harfiah makna dari teks tersebut, makna dari sloka tersebut seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya kita akan bisa mencapai tujuan hidup ketika kita sudah mampu menyadari keutamaan diri kita sebagai manusia dan mampu menjadikan keutamaan itu sebagai jalan untuk menuju ke tujuan yang kita citakan. Lalu Pak Nanang, terkait dengan tujuan dari sloka kedua Sara Samusjaya ini, penting sekali generasi milenial mengetahui sebenarnya bagaimana sih ia memaknainya dan tujuannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi seperti yang sampaikan tadi, sebelum kita memahami tujuan hidup manusia dan kita akan menuju ke sana, salah satu catatan yang terpenting adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri, ya. Memahami diri kita sendiri, ya. Kita diberikan bekal keutamaan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, keutamaan itu bukan keutamaan fisik, bukan, ya. Keutamaan kita karena kita punya bayu sabda idep, ya. Kita punya tenaga untuk bergerak, punya sabda untuk berwacana, dan punya idep pikiran untuk memikirkan sesuatu yang baik. Ya, puncak dari itu adalah wibeka jenana, ya, kemampuan membedakan mana yang buruk dan baik. Itu keutamaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, oleh karena itu, seberapa mampu kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, itulah sebetulnya makna dari sloka ini. Kita disadarkan, hei manusia, kau punya ini loh, ya, yang ini makhluk lain tidak punya. Sekarang bagaimana kau memanfaatkan keutamaan ini, ya, untuk berbuat dharma, ya, karena apa? Dharma itu landasan dari seluruh tujuan hidup. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana menjadi manusia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalankan dharma, karena dharma itulah sebetulnya hakikat dari keutamaan manusia itu sendiri, gitu. Jadi itu ya. Terakhir, sebagai closing statement Pak, penting sekali diketahui oleh umat Hindu aplikasi dari sloka kedua ini, terutama dalam menjalani kehidupan, menghadapi problema dan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Ya, jadi seperti di baris terakhir dari sloka tadi, jadi tugas kita lahir ke dunia, hidup di dunia ini adalah bagaimana melebur segala yang tidak baik menjadi baik, ya. Karena harus kita sadari bahwa manusia berhadapan dengan dua sisi kehidupan. Pasti akan ada kejahatan, kebaikan, keburukan, kesalahan, dan sebagainya. Terus pasti ada. Nah, tugas kita bukan untuk meniadakan keduanya, tapi tidak. Bagaimana mengelebur yang buruk itu menjadi yang baik. Ya. Karena apa? Manusia punya kemampuan untuk itu. Ya. Artinya apa? Berbuat baiklah, gitu sederhananya. Jadi hakikat dari esensi dari sloka ini adalah mengajarkan kepada kita sebagai manusia berbuat baiklah, karena dengan berbuat baik itu engkau manusia sedang menjalankan keutamaanmu terlahir sebagai manusia. Kalau tidak, ya mungkin kita manusia dalam tanda petik, ya. Jadi begini itu, ya. Terutama bagi umat yang memiliki kemampuan lebih banyak, mungkin bisa memberikan bantuan seperti itu Pak, ya. Ya, dan itu nanti sifat-sifat seperti itu, kebaikan-kebaikan apa yang akan kita lakukan, itulah nanti yang akan dibahas dalam sloka-sloka Sara Samusjaya berikutnya. Jadi perlu untuk mengikuti ini secara utuh, ya. Jangan dipotong sampai di sini, karena ini akan terus berlanjut, ya. Kebaikan apa yang harus dilakukan oleh manusia, itulah hakikat yang dituntunkan di dalam Sara Samusjaya. Jadi itu ya. Jadi pemirsa HiTV Channel 3, mari kita nantikan di Banda Acara episode ketiga untuk membahas satu persatu makna, tujuan, dan aplikasi dari sloka berikutnya. Demikian program di Banda Acara, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Nanang Sutrisno pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sang
tadi pemirsa, Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Puspitarani mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.